membaca buku itu sangat penting sekali. Membaca buku dan menulis buku ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Seorang penulis yang hebat, dia sudah pasti adalah seorang pembaca buku yang hebat. Pun demikian sebaliknya. Orang-orang yang membaca buku, mereka akan membuka banyak pintu. Pintu keterbukaan pikirannya, jiwanya, hatinya, juga pintu kemana saja. Saya bersyukur, bergelut, dan berkecimpung di dunia buku, tulis-menulis, karena dari dunia inilah saya bisa melihat begitu luar biasanya kota-kota lain di dunia. Nah, Kak Gusti, Bang Gusti, 2019 saya ke NTT juga, tapi ke Ternate. Ketika turun ya ke bandara, ya dari bandara melihat Gunung Gamalama dengan hamparan perumahan laut dan bukit-bukit, rumah, penduduk dan lain sebagainya itu luar biasa indah. NTT, NTT itu sepotong surga yang dihamparkan ke bumi, Bang Gusti, luar biasa. Seperti halnya juga Bali, Ranah Minang dan daerah-daerah lainnya. Nah, eh, kami di Sekolah Menulis Seleksis untuk memaknai Hari Buku ini, maka setiap pekan kami berusaha untuk mengajak teman-teman menulis, membaca buku, karena mereka sudah pasti menulis banyak hal sesuai dengan bidangnya masing-masing harus dikuatkan dengan buku. Saya sendiri ketika berada di sebuah daerah di masa kecil, ketika dibawa oleh ayah merantau ke Aceh, kebetulan ayah saya orang Aceh, ibu orang Minang, saya gabungan Aceh Minang. Ketika merantau ke Aceh, kebetulan di tahun 90-an itu daerah Aceh masih dalam berada di wilayah konflik. Sekolah susah, ekonomi payah. Nah, satu-satunya yang mendorong saya untuk membaca buku, menulis, itu adalah guru. Nah, orang tua tidak terlalu banyak mendorong karena sibuk mencari nafkah begitu. Tapi ketika bertemu dengan guru-guru yang hebat di sekolah, ketika kelas 3, kelas 4 SD, beliau menyuruh saya untuk sering-sering ke perpustakaan, membaca banyak buku, lalu kebiasaan itu berlanjut ke SMP, juga bertemu dengan buku-buku terbitan-terbitan Balai Pustaka, juga majalah Sastra Horizon, lalu mencoba menulis di majalah dinding, kemudian di SMA pun demikian sudah menjadi pemimpin redaksi majalah sekolah. Kecintaan kepada buku ini semakin tumbuh besar dalam diri saya sampai hari ini. Kemudian ketika menjelang tamat SMA, ayah saya meninggal dunia di Aceh, lalu saya memilih untuk merantau ke bumi Ranah Minang, sekalian pulang kampung ke tanah kelahiran ibu saya di Ranah Minang. Saya bawa keluarga ke Padang, merantau ke Padang, lalu saya mencoba melamar ke banyak pekerjaan, tapi maklum anak tamat SMA belum punya cukup skill. Lalu ketika itu saya berpikir pekerjaan apa yang bisa membuat saya lebih terhormat, lebih memiliki kesempatan kemana saja, lalu mendapatkan hasil secara finansial, lalu datanglah semacam ilham, kenapa kamu tidak menjadi penulis saja di tahun 2000-an itu, di 2000 awal. Saya berpikir kenapa juga tidak menjadi penulis? Karena sejak SD saya sudah membaca buku, SMP sudah membaca buku, menulis, lalu SMA juga sudah membaca buku, kesukaan pada buku, menulis, menjadi pemimpin redaksi dan mengirim karya ke banyak media di saat SMA itu. Lalu saya putuskan untuk menjadi penulis, terutama di ranah jurnalistik. Saya menggeluti dunia jurnalistik di banyak koran, koran mingguan dan koran-koran harian di Kota Padang. Nah, karena berkecimpung dengan dunia buku dan tulis-menulis inilah, kemudian dari yang semula saya berada dalam lingkungan keluarga yang berekonomi lemah, saya memiliki satu kekuatan yang luar biasa dalam diri saya untuk bangkit di ranah literasi. Saya berani berbicara dengan banyak narasumber dari tingkatan terendah sampai tertinggi, misalnya gubernur, pejabat-pejabat lainnya, menteri ketika itu, ketika yang saya ditugaskan oleh media saya juga berkeliling ke mana saja di kota-kota di Indonesia dalam tugas-tugas jurnalistik, saya merasa berbahagia, berbangga dunia buku dan dunia tulis-menulis membawa saya kepada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Maka saya bersyukur dengan membaca, dengan menulis, bisa merubah sesuatu yang tidak
ada, yang tidak bisa menjadi bisa dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kemudian di kantong-kantong literasi kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang hari ini masih kekurangan buku. Taman-taman bacaan kita masih kekurangan buku. Akses buku juga masih sulit, terutama di daerah-daerah 3T ya. Itu penting menjadi perhatian kita bersama pegiat literasi, terutama pemerintah. Maka saya memberikan apresiasi kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang pada tahun ini menggelontorkan bantuan jutaan buku ya, ribuan buku ke banyak taman-taman baca perpustakaan desa Nagari yang mudah-mudahan satu taman baca, satu perpustakaan desa yang mendapatkan 1.000 buku ditambah rak buku itu bisa menjadi api yang nyalanya bisa membakar semangat gerakan literasi masif di masyarakat nanti. Karena tidak bisa tidak kalau tidak ada buku, kita tidak bisa membuka jendela ilmu pengetahuan, wawasan, pintu-pintu kemana saja kalau buku tidak tersedia. Kita berbahagia, kepedulian, empati ini masih tumbuh di kalangan pegiat-pegiat literasi di ranah pemerintah ya, terutama Perpusnaspres yang terus melahirkan buku-buku baru dan bisa diakses secara fisik maupun digitalnya. Maka kita mendorong gerakan-gerakan serupa ini akan terus tumbuh, terutama ILPN juga pun perpustakaan writer Perpusnas Writer Festival yang kalau pada beberapa tahun terakhir ini dipusatkan di Jakarta, Mas Edi, terima kasih juga sudah mengundang saya menjadi narasumber di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa tersebar ke daerah-daerah kegiatan PWF ini. Misalnya PWF 2024 di NTT ya, atau tahun berikutnya di Papua dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-teman yang bisa dihadirkan di sana bisa mengenal juga daerah-daerah yang kita harapkan bisa dikunjungi. Sementara itu dulu Mbak Arya sebagai pemantik diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.